Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang tak habis-habisnya Kau nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun kami sadar di tengah-tengah pergumulan kami lemah, kami tidak berdaya. Tapi tangan Tuhan yang perkasa topang kami, sehingga kalau kami ada sebagaimana adanya kami hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kata yang kami dapat ungkapkan kepada Engkau sebagai rasa syukur kami yang terbaik, selain kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan kalau kami boleh memuji-muji Engkau, dan kini saatnya Tuhan berikan sebuah hak istimewa bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, siapkan hati pikiran kami, konsentrasi kami, supaya semua perhatian kami, pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Hamba-Mu ini lemah dan tidak punya apa-apa ya Tuhan. Hamba tidak berguna jikalau Tuhan tidak memakainya. Oleh sebab itu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Pakailah sesuka hati-Mu seperti Engkau mau. Ini doa kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saudara, kita bersyukur Tuhan itu baik. Amin. Dan hari ini adalah minggu Advent keempat, saudara. Advent itu artinya di mana kita sedang berada di dalam masa-masa pengharapan, penantian. Ya, saudara, mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan yang kita rayakan ini adalah mempersiapkan kedatangan Kristus yang pertama kali. Dan kita sudah mengalaminya. Sesungguhnya saudara, kita sedang mempersiapkan diri kita, pengharapan kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu saudara, saya kira tema ataupun firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini baik sekali untuk kita renungkan bersama-sama saudara, yaitu Yesus yang kusembah. Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat satu teks firman Tuhan yang sudah dibagikan saudara, yaitu dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya. Saya akan bacakan saudara, Bapak Ibu simak di Alkitab saudara masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias yang akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu sekalian, saya kira kisah tentang orang Majus ini adalah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita.
Setiap Natal pasti hamba Tuhan ataupun pengkhotbah paling tidak mengkhotbahkan dari teks ini, saudara ya. Dan hari ini kita kembali lagi merenungkan bagian ini. Nah, saudara, saya kira menarik sekali karena kisah ini berbicara tentang sekelompok orang yang mencari Yesus untuk menyembah Dia. Nah, saudara, saya kira ketika ada seseorang yang berkeputusan untuk mencari seseorang untuk disembah, maka paling tidak orang itu terhormat. Orang itu mempunyai kelebihan daripada yang menyembah, betul saudara ya. Dan kalau mereka niat sekali untuk mencarinya, untuk menyembahnya, berarti ada sesuatu yang sangat penting, ya kan? Nah, saudara, dari kisah ini kita melihat paling tidak dari orang Majus ini ada 3 hal yang penting sekali bagaimana mereka mengekspresikan sikap penyembahan mereka kepada Tuhan. Mereka mengorbankan hal yang sangat berharga di dalam hidup mereka untuk mereka persembahkan sebagai bukti penyembahan mereka kepada Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, saudara, prinsip yang pertama. Yang pertama adalah orang-orang Majus ini rela mengorbankan harga diri mereka untuk menyembah bayi Yesus. Saya pada waktu membaca bagian ini, saudara, sangat tercengang. Kenapa? Karena mereka ini disebut orang Majus. Orang Majus itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya magos atau magoi. Nah, magoi itu, saudara, diterjemahkan di dalam bahasa Inggris adalah a magician. Nah, magician di sini bukan dalam pengertian negatif, magic, tidak, saudara. Magician dalam pengertian waktu itu dipahami mereka adalah orang-orang ahli. Ahli dalam filsafat, mereka boleh disebut sebagai seorang filsuf. Mereka adalah ahli-ahli astronom, saudara, ahli-ahli tentang ilmu-ilmu perbintangan, dan mereka bahkan dikatakan sebagai rohaniwan di konteks itu di daerah mereka, saudara ya, orang-orang Majus ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan King James Version, orang Majus ini dikatakan sebagai the wise man. Apa artinya wise man? Orang bijak, betul saudara ya. Nah, kalau kita coba merangkai tentang siapa mereka, mereka adalah orang pintar, orang intelek, dan juga orang yang disebut dengan orang bijak. Tetapi mereka juga disebut sebagai raja-raja dari timur. Ya. Raja-raja datang dari timur untuk menyembah bayi Yesus. Nah, saudara, saya berpikir begini, kalau dia raja, maka dia mempunyai kedudukan yang tinggi dari tatanan masyarakat pada umumnya, betul saudara. Kalau dia raja, maka dia punya rakyat. Kalau dia raja, dia punya kuasa. Betul saudara ya. Tetapi sudah menarik sekali, mereka disebut raja-raja, mereka disebut orang-orang pintar, mereka disebut orang bijak, saudara-saudara. Pada waktu mereka melihat bintangnya, bintang tentang raja yang baru lahir itu, saudara, mereka datang mencari bayi itu dan untuk menyembah dia. Saudara-saudara, saya pada waktu merenungkan bagian ini, saya pikir begini, dari mana mereka bisa tahu bahwa bintang itu adalah bukti bahwa seorang raja yang baru lahir, saudara ya. Nah, saudara-saudara, memang pada umumnya orang berkata begini, karena mereka orang ahli astronom ataupun ahli perbintangan, saudara ya. Mereka tahu tentang gejala-gejala alam, gejala-gejala bintang, saudara ya. Ya, di sini ada yang percaya bintang-bintangan? Saudara, bintang apa? Bintang Virgo, bintang Cancer, atau Libra, atau bintang apa? Ada di sini bintang-bintang? Bintang Kejora ada? Nah, saudara, iya, saya anak muda, saya tidak bisa menyangkali, saya pernah muda. Dulu zaman-zaman SMP, SMA itu, saudara, kita suka cari bintang, ya kan? Cari bintang-bintang saya apa, tanggal lahir dari sekian sampai kesekian, ya kan. Lalu kira-kira bintang ini cocoknya sama siapa, bintang apa. Cari-cari bintang, saudara ya. Kira-kira bintang itu menunjukkan kita untuk menemukan jati diri dan menemukan siapa yang kita suka, yang cocok sama kita, kan begitu, saudara. Nah, saudara, itu kan dari dulu sudah ada, ya kan. Ilmu itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Nah, orang-orang ini, saudara, mungkin mereka termasuk di dalam ahli perbintangan seperti itu, melihat gejala-gejala alam. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa bintang yang muncul itu adalah bintang seorang raja yang baru lahir? Nah, ini menarik.
Apakah di dalam ilmu perbintangan, ilmu pengetahuan itu memberitahukan ada sebuah bintang khusus dengan cahaya yang luar biasa, ini adalah raja yang baru lahir. Saudara-saudara, ada beberapa ahli penafsir mengatakan begini, kemungkinan mereka tahu tentang bintang itu adalah dari peristiwa di mana ketika orang-orang Israel itu diangkut ke pembuangan di Media Persia atau di Babel. Nah, saudara-saudara, pada waktu itulah mereka mungkin tahu tentang informasi itu. Kenapa? Karena pada waktu masa orang-orang Israel itu dikembalikan ke Yerusalem, saudara, ada beberapa orang Israel, orang Yahudi yang tidak mau kembali. Karena mereka sudah nyaman di Persia ataupun di Babel. Kita tidak tahu masa yang mana, di masa Persia atau di Babel, saudara ya. Nah, saudara, ketika itu maka orang-orang ini, orang-orang yang disebut dengan magician ini ataupun orang magos ini, mereka mendapatkan informasi dari orang-orang Yahudi yang setia membaca kitab suci. Mereka mendapat informasi dari kitab-kitab orang-orang Yahudi yang masih dipelajari ketika mereka berada di Media atau Persia atau di Babilonia, saudara. Kemudian mereka kutip salah satu ayat firman Tuhan dari Bilangan. Saya bacakan, saudara. Bilangan pasal 24 ayat 17 berkata begini. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, saudara-saudara, kemungkinan besar para ahli ilmu perbintangan ini mempelajari kitab-kitab orang-orang Yahudi ketika itu menemukan teks ini. Dan teks ini membicarakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan muncul seorang raja. Ini disebut dengan bintang terbit dari Yakub. Saudara-saudara, pada waktu mereka mempelajari tentang teks ini, saudara, lalu mereka berkesimpulan, maka munculnya seorang raja yang akan datang, saudara. Raja yang luar biasa. Itu adalah dengan nampaknya sebuah bintang yang cemerlang. Maka saudara, orang-orang pintar ini, orang-orang yang disebut raja dari timur ini, mereka saudara datang untuk mencari bayi Yesus untuk disembah. Saya merasa begini, saudara, kalau mereka mempertahankan harga diri sebagai seorang pintar, orang disebut raja dari timur di negerinya, ngapain gua cari raja yang baru lahir? Iya kalau betul-betul raja. Tetapi saudara, mereka dengan segala kerendahan hati mereka, saudara, mereka mengabaikan kehormatan mereka sebagai raja, mereka mengabaikan di orang-orang sebagai orang pintar, saudara. Mereka pergi mencari bayi Yesus untuk disembah. Apa artinya, saudara? Saya memikirkan begini, saudara. Orang yang punya kerendahan hati, orang yang mau mengorbankan harga diri, orang yang mempunyai sikap penyembahan kepada Yesus Kristus yang baru lahir. Nah, memang saudara, pada waktu mereka berkata, di manakah raja yang baru lahir itu? Saudara, perhatikan baik-baik, pada waktu itu Yerusalem gempar. Mendengar berita yang baru mereka dengar, seorang raja Yahudi yang baru lahir. Dan saudara, perhatikan baik-baik, pada waktu Raja Herodes pada waktu yang memimpin, mendengar ada seorang raja yang baru lahir, saudara. Gimana, saudara? Apakah dia mempunyai sikap yang sama dengan para majus ini yang disebut raja dari timur? No. Coba saudara, dia sangat licik. Dia diam-diam panggil tuh orang majus. Dia tanya orang majus, gimana kamu tahu bintang itu? Tolong ya, kalau lu udah ketemu tuh anak, balik ke saya, supaya saya datang menyembah dia lagi. Betul, saudara? Tapi tahu kelicikan Raja Herodes, saudara. Dia pikir, gua nih raja, ya kan? Sementara ada raja yang baru lahir. Jangan-jangan dia menjadi ancaman bagi kedudukan saya sebagai raja. So, diam-diam dia ingin menghanguskan dan membasmikan anak-anak pada waktu yang umur 2 tahun. Seorang raja yang sangat mempertahankan harga diri. Saudara-saudara, berbeda dengan orang Majus. Walaupun mereka orang pintar, disebut sebagai raja dari timur. Mereka mengorbankan harga diri mereka, kedudukan mereka, kehormatan mereka, untuk datang menyembah Yesus yang baru lahir itu, saudara. Wow, saudara-saudara, saya merasa bahwa kalau kita tidak mempunyai
mengorbankan harga diri kita, kita tidak pernah mempunyai sikap yang menyembah Tuhan. Betul saudara? Betul saudara. Saya pikir adalah Bapak Ibu saudara yang hari ini percaya Yesus dan datang menyembah Dia saudara. Karena engkau mengorbankan harga dirimu dan tunduk di hadapan Dia. Dia Allah yang telah lahir di dunia ini, menjadi Tuhan atas dunia, menjadi Raja di atas segala raja. Saudara, saya merindukan bahwa ini menjadi sikap kita di dalam masa Natal. Kadang-kadang Natal yang kita rayakan setiap tahun menjadi sesuatu yang sudah biasa, menjadi tradisi gereja. Kadang-kadang rasa hormat, rasa penyembahan kita kepada Tuhan sudah kurang. Kita datang ibadah ya biasa-biasa saja, ya kan, kita melayani ya biasa ditunjuk oleh Pak Pendeta ya jadi panitia. Saudara, kalau kita mempunyai sikap seperti para Majus ini, sikap yang hormat, mengorbankan harga diri kita hanya untuk Dia yang maha. Kalau kita korban harga diri untuk sesuatu yang sifatnya materi, untuk kedudukan dunia yang sementara, saudara, sangat-sangat disayangkan. Tapi di hadapan Sang Khalik, di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi, yang rela datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia. Saudara-saudara, Dia pemilik hidupmu, Dia pemilik segala sesuatu, Dia layak untuk disembah. Ketika kita mengenal Dia, saudara, maka saya kira kita rela seperti orang Majus ini, mengorbankan harga diri kita, menyembah Dia yang di atas segala-galanya. Rasa hormat kita kepada Tuhan akan sangat menentukan sikap penyembahan engkau kepada Tuhan. Pada waktu kita diajak menyanyi memuji Tuhan di dalam ibadah-ibadah, saya mau tanya saudara, apa sikap saudara ketika kau menyembah Tuhan? Sikap hati saudara seperti apa memuji Tuhan? Kadang-kadang minta maaf saudara di gereja kita ini, karena mungkin AC terlalu dingin kali Pak Pendeta. Kalau diajak nyanyi, mulut agak terbuka sedikit menyembah Tuhan. Tapi kalau kita teriak nonton sepak bola, gol gitu, wah, gitu, hebat sekali ya. Saudara, bagaimana sikap ibadah kita selama ini di hadapan Tuhan? Adakah kita mempunyai sikap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Mereka memiliki sikap tunduk di hadapan Tuhan. Adakah kita mau mengorbankan harga diri kita? Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Engkau cinta saya, Engkau mengasihi saya, Engkau rela berkorban di atas kasih untuk saya. Masakan saya tidak rela menyembah Engkau dengan segenap hati saya? Oh saudara, hukum yang pertama dan utama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap budimu, dan segenap kekuatanmu. Termasuk di dalam menyembah. Mari kita saudara sebagai anak Tuhan yang telah mengenal Dia dan telah mengalami cinta kasih Tuhan. Pada waktu kita beribadah bersama-sama, baik di rumah atau di gereja. Saudara, mari kita punya sikap yang sebenar-benarnya. Dengan sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ketundukan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi sikap penyembahan engkau kepada Tuhan. Saudara, saya merindukan gereja Tuhan di akhir-akhir ini menjadi gereja-gereja penyembah. Amin. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita yang sudah mengenal Kristus, kita sedang mengadakan Advent keempat minggu ini menantikan Natal tanggal 25. Tetapi sesungguhnya kita sudah mengenal Dia dan kita sudah mengalami Dia dalam hidup kita. Yang hari ini yang kita nantikan dengan penuh pengharapan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan selama kita menantikan pengharapan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita, saudara, Tuhan mencari hati anak manusia yang penuh dengan penyembahan kepada Allah. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan harapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan Tuhan benci kepada orang yang congkak, orang yang sombong. Orang yang sombong tidak pernah buka hati untuk Tuhan. Orang yang sombong tidak pernah memberikan waktunya untuk menyembah Tuhan. Orang yang sombong tidak mau meninggikan yang lain karena dirinya merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi Tuhan mencari orang yang rendah hati di hadapannya. Dan orang-orang yang seperti ini mempunyai kualitas penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar di teks ini. Dari orang Majus ini. Mereka tidak hanya mengorbankan harga diri, tetapi mereka mengorbankan waktu untuk Tuhan. Nah saudara, secara geografis mereka itu dikatakan dari timur.
Nah, dari timur itu, kelompok orang-orang pintar itu dari Media Persia, saya sudah sebutkan tadi. Nah, Media Persia itu ke Yerusalem, itu jauh sekali. Ya, secara geografis ada para ahli mengatakan bermil-mil, bahkan bukan beratus mil, beribu mil. Lalu saya coba melihat di googling, nanti saya cari ya. Itu Media Persia itu sekarang di mana itu, di negara mana itu? Ternyata itu di Irak, ya. Di Babilonia itu Iran, Persia itu Iran. Iran dan Irak deketan kan saudara ya. Nah, saya coba lihat kilometernya itu dari Irak ke Yerusalem, dari Iran ke Yerusalem. Itu kilometernya 2.281,2 kilometer. Lalu saya coba bayangkan itu kalau di Indonesia dari mana ke mana ya? Saya coba lihat jarak dari Aceh ke Lampung. Itu jaraknya sekitar 2.000 sekian, saudara. 2.000 berapa tadi saya lupa, saudara ya. Kurang lebih, kalau ke Jakarta itu, Aceh ke Jakarta itu 2.300-an kilometer, saudara ya. Jadi bayangkan saudara, menempuh jarak sekian ribu kilometer itu bukan waktu yang dekat. Itu waktu yang panjang. Dan waktu itu tidak ada mobil. Tidak ada kereta juga, saudara. Tahu saudara kendaraan dulu, zaman dulu apa? Nah, kalau saudara lihat di kartu-kartu Natal, itu orang Majus naik apa tuh? Naik onta, saudara. Bayangkan saudara ya, kendaraan zaman itu naik onta dari timur ke Yerusalem, dari Persia ke Yerusalem. Bermil-mil, 2.000 lebih kilometer. Bukan sehari, berhari-hari. Ada para ahli berkata begini, kemungkinan orang Majus itu menempuh selama 1 bulan untuk bisa baru berjumpa dengan bayi itu. Nah, kalau 1 bulan saudara, bagaimana perjalanan mereka menyusur, perjalanannya mereka tempuh. Jalannya bukan di bawah pohon, saudara. Jalan di sana itu di padang pasir, iya kan? Bayangkan saudara, kalau mereka berjalan di padang pasir, itu panas teriknya minta ampun. Pasti mereka membawa perbekalan minuman, makanan yang cukup. Saudara ya. Bekal-bekal mereka pasti disiapkan, kenapa? Mereka tahu dari Persia ke Yerusalem itu perjalanan yang terlalu jauh. Mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu mereka untuk hanya mencari seorang bayi, Yesus yang baru lahir. Nah, saudara, menurut para ahli, kaki unta itu panjang kecil, betul saudara ya? Panjang dan kecil kan? Nah, katanya saudara, kalau unta itu lari, dia tidak cepat-cepat kan, pelan-pelan. Tuk gitu kan. Nah, karena di padang pasir saudara, kakinya itu menurun ke dalam. Jadi memperpendek jarak. Naik lagi kakinya, tancap depan sana, turun lagi ke bawah. Jadi dekat lagi dengan kaki belakang. Kenapa? Karena lewat padang pasir. Tapi itu mereka tempuh. Saya berpikir begini, ini kan bukan orang-orang pengangguran tuh orang Majus. Iya kan? Mereka itu pekerja, mereka itu punya status, mereka itu orang penting, mereka itu orang ilmuwan, mereka itu disebut raja. Pergi 1 bulan tinggalkan anak istri itu nggak gampang, betul saudara? Saya aja nih saudara, pelayanan misi, kadang-kadang saya harus tinggalkan anak istri saya 1 minggu, paling lama 2 minggu. Iya, pulang-pulang istri bilang begini, aduh kok lama banget ya. Istri anak ditinggalkan sekian lama saudara, untuk pelayanan. Mereka merasa ditinggalkan, diabaikan, betul saudara. Ini ditinggalkan sebulan untuk hanya mencari seorang bayi saudara. Saya tidak pikirkan begini saudara, apa yang ada di benak pikiran mereka sehingga mereka korbankan waktu mereka berhari-hari untuk mencari seorang bayi. Karena mereka tahu siapa Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Memang pada waktu mereka bertanya kepada raja, di manakah raja yang baru lahir itu? Kalau kita lihat konteks pada waktu itu akan muncul seorang raja yang lebih hebat lagi. Tapi pada waktu
Herodes mengkonfirmasi dengan para ahli Taurat itu, menurut kamu, di mana dia yang baru lahir? Saudara-saudara, para imam dan ahli Taurat ini menjawab, menurut para nabi, dia katakan di Bethlehem. Tapi di teks yang dikutip di Matius itu tidak lengkap, karena dia katakan dia yang lahir itu tidak dikatakan hanya dia sebagai Mesias, tidak hanya dikatakan sebagai yang memimpin, tetapi kalimat di Mika itu dikatakan dia yang sejak dahulu kala, purbakala sudah ada. Jadi saya merasa bahwa mereka memahami bahwa dia yang akan datang ini sebenarnya dia ada pribadi yang maha. Purbakala, dahulu kala dia sudah ada. Jadi saudara, eksistensi Yesus itu di kekal masa lampau dia sudah ada. Yesus itu bukan ujuk-ujuk datang pada waktu peristiwa Natal, no. Dia adalah Allah itu sendiri. Sebelum segala sesuatu dijadikan, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Saya kira orang Majus ini ngerti banget, sehingga mereka tega-tega, niat banget, rela korbankan waktu untuk cari Yesus dan menyembah Yesus. Saudara-saudara, saya kira satu pelajaran penting bagi kita, seberapa besar waktu yang kita rela korbankan untuk Tuhan hari ini. Kadang-kadang minta maaf saudara, kita terlalu memperhitungkan waktu kita. Waktu kita untuk Tuhan hanya sisa-sisa, bukan kita sisi untuk waktu Tuhan. Kalau saya ada waktu Tuhan, saya datang ke gereja. Saya kalau nggak sibuk-sibuk Tuhan, saya datang ke gereja. Betul saudara ya. Satu kali waktu saya masih di Balikpapan, seorang guru sekolah minggu, dia katakan, Lasa, boleh datang doakan untuk usaha kami? Saya bilang boleh. Lasa sekolah minggu ini rajin sekali ngajar sekolah minggu. Tiap pagi nggak pernah absen. Lalu kita doakan, setelah itu saudara, luar biasa, Tuhan berkati. Tokonya ramai banget. Dari Senin sampai Sabtu dia tutup. Dia buka, Minggu dia tutup karena untuk ke gereja, karena sekolah minggu. Tapi saking ramainya, dia tidak mau kehilangan pelanggan. Akhirnya Minggu juga buka. Tiba-tiba satu kali saya tanya dia, Asa, kok minggu lalu gak ke gereja? Aduh minta maaf, banyak pelanggan. Ya, kita gak enak kalau gak layani pelanggan. Nanti dia gak lagi ke kita. Gitu. Saya pikir-pikir iya juga ya. Tapi sebelum tokonya ramai, dia selalu ada waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan. Tapi setelah tokonya ramai, dia tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sikap hati kita hari ini, kita yang sudah mengenal dia. Kalau kau hari ini mengenal dia sebagai juru selamatmu, dia yang telah menebus engkau dari dosamu, dia adalah juru selamatmu dan Tuhanmu. Masihkah kita mau memperhitungkan waktu kita untuk Tuhan? Hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Masa pandemi kurang lebih 2 tahun. Kita tidak tahu kapan berakhir. Bagaimana kita menggunakan waktu kita yang masih sangat-sangat mepet, sangat-sangat limited ini untuk menyembah Tuhan dalam hidup kita? Maukah kita menjadikan sikap penyembahan kita, ibadah kita menjadi hal yang prioritas yang utama dalam hidup ini dibandingkan dengan yang lainnya? Gak rela saudara? Waduh gak rela Musa, ya kan lagi masa sulit, ya ekonomi gimana? Waktu itu saya ngomong sama ini Lausa, saya guyon sama dia, akhirnya karena sudah beberapa kali saya guyon sama dia. Lausa, kan Lausa sekarang jarang ke sekolah minggu ngajar lagi. Iya aduh minta maaf ya. Gimana? Ya tolong doakanlah Musa supaya saya bisa lagi ngajar sekolah minggu. Gimana kalau kita doa supaya tokonya sepi di hari Minggu ya? Jangan Musa. Iya, masa doakan supaya sepi lalu baru mau ngajar sekolah minggu lagi. Jangan tunggu sampai ini susah. Saudara, prinsipnya adalah cari Tuhan dulu kan ya. Ya, seek God first, cari Tuhan dulu. Ya kan Matius bilang kan begitu, Matius 6 ayat 33 kan, cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya apa kan? Ditambahkan, iya kan, ditambahkan. Artinya apa yang kamu kerjakan setelah kamu first God, menjadikan Tuhan pertama, Tuhan tambahkan lagi. Kan daripada hidup ini
minus 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 kan mendingan tambah-tambah kan. Saudara ya. Nah, saudara, menarik sekali bagaimana orang-orang Majus ini mereka rela korbankan waktu untuk mencari Yesus dan menyembah bayi Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, saya kira sudah bisa tebak dia korban apa tuh. Pertama korban harga diri, yang kedua korban waktu untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, ketika mereka datang melihat bintang itu, ikut bintang itu berhenti di satu tempat. Begitu mereka masuk ke tempat itu, mereka menemukan bayi Yesus ada di sana. Apa yang mereka pikirkan sebelumnya, mereka lihat nyata bayi itu ada. Bayi yang disebut raja orang Yahudi itu ada. Nah, saudara-saudara, orang seringkali keliru memahami tentang peristiwa orang Majus. Orang Majus, kadang-kadang orang menggambarkan orang Majus itu datang menyembah Yesus masih di palungan. Ya, sebenarnya sudah tidak, karena ini sudah beberapa hari kemudian kan, tadi dikatakan ayat 1 itu kan sudah beberapa hari kemudian, tidak lagi di palungan. Tapi kadang-kadang kita lihat ada foto-foto orang Majus bawa persembahan emas, kemenyan dan mur itu di menyembah Yesus yang masih di palungan. Sebenarnya sudah tidak di palungan lagi, saudara ya. Ya, karena di teks ini dikatakan di tempat di mana Yesus bersama ibunya kan, tidak lagi di palungan. Nah, pada waktu orang Majus ini datang, saudara, mereka mengeluarkan harta mereka. Their treasure. Treasure itu kekayaan mereka. Harta milik kepunyaan mereka. Saudara-saudara, di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Betul, saudara? Harta adalah salah satu bagian yang terlalu kuat mengikat diri kita. Karena kita merasa bahwa harta itu adalah milikku, hasil keringatku, semua dariku. Itu sebabnya saudara, ketika orang mendapatkan sesuatu harta miliknya, tidak mudah untuk melepaskannya dan memberikannya kepada seseorang. Apalagi memberikan harta yang paling berharga. Berikan kepada seorang bayi yang baru lahir. Apakah betul dia raja atau tidak raja? Dari analisa seorang astronom. Tetapi iman mereka mengatakan dia adalah raja yang baru lahir itu. Mereka rela korbankan harta mereka, emas, kemenyan, dan mur. Saya tidak membahaskan apa arti pemberian itu, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa yang paling berharga mereka berikan. Bayangkan waktu mereka jalan jauh bermil-mil, berhari-hari. Gendongnya apa? Emas, saudara. Saya mau tanya, saudara, emas berapa karat mereka, berapa gram mereka kasih untuk Yesus? Berapa? 1 kilogram? Kira-kira berapa? 2 gram? Saya kira tidak. Pasti mereka memberikan dalam jumlah yang cukup. Kenapa? Ini untuk raja loh. Betul, saudara? Memberikan untuk raja itu the best punya. Memberikan untuk raja itu yang terbaik. Memberikan untuk raja itu yang termahal. Iya kan? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini yang menarik sekali. Mereka tidak hanya memberikan diri mereka, apa yang mereka miliki, mereka persembahkan sebagai ekspresi mereka, kesungguhan mereka, totalitas mereka untuk menyembah bayi Yesus. Saudara, uang kita Tuhan tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Dari Dia kok semuanya. Dia pemilik segala sesuatu kok. Tapi mengapa kita harus memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Bukan karena Tuhan butuh, bukan Tuhan kurang, tidak. Karena itu adalah bagian dari totalitas sikap penyembahan orang beriman kepada Tuhan. Bayangkan orang Majus ini belum tahu persis bahwa raja ini yang akan datang memimpin nanti. Dan saya tidak tahu apakah mereka juga tahu bahwa dia akan menjadi juru selamat, saya juga tidak tahu. Tetapi mereka lakukan dengan totalitas menyembah bayi Yesus. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini, kita tidak hanya mengetahui mereka, dia Yesus sebagai Raja dan Tuhan, tetapi kita sudah mengalami karyanya, penebusannya, mengampuni dosa-dosa kita, melepaskan kita dari murka Allah, dan memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Saudara, kalau engkau mengalami karya Tuhan yang begitu luar biasa, apakah saudara kira-kira kita masih mau hitung-hitungan dengan harta kita?
yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau itu yang kita imani, kita percaya, saya percaya, setiap apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan totalitas, bukan menilainya, sikap hati kita, Tuhan menghargainya, Tuhan berkenanya, dan Tuhan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di minggu Advent keempat ini ya Tuhan. Kami kembali merenungkan peristiwa yang begitu bersejarah bagi dunia. Allah datang masuk dalam sejarah dunia dan sekelompok orang pintar, orang hebat datang mencari Yesus dan menyembah. Rela korbankan harga diri mereka. Rela korbankan waktu mereka, rela korbankan harta mereka sebagai totalitas ekspresi penyembahan kepada bayi Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa supaya di masa Natal ini Tuhan berikan kepada kami sikap penyembahan yang demikian, menyambut Sang Kristus itu, sehingga penyembahan kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.